What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Ants in the Pants. Film ini menceritakan tentang bocil junior high school bernama Florian yang terbangun pada suatu pagi dan menemukan bahwa Johnny miliknya tampaknya memiliki pemikiran sendiri cuy. Karena yang akhir-akhir ini terjadi sama Florian, dia tuh sering banget cuy Johnny-nya melancip dan dia punya pemikiran sendiri untuk bisa mengeluarkan kental manisnya setiap pagi. Apalagi di rumahnya bibinya tuh lumayan oke lah cuy. Dia pun akhirnya jadi sering kelimpungan sendiri. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan si pemeran utama yang baru aja terbangun dari tidurnya. Florian terbangun lantaran mendengar obrolan dari Johnny miliknya yang mengucapkan kata-kata semangat untuk melaksanakan perpus rengan duniawi yang membuatnya makin penasaran dengan serabi lempit, Dunkin Donat, apem embem, dan lain sebagainya. Gak sampai di situ, pas dia lagi sarapan bareng keluarganya serta adik dari mamahnya yang pakai baju ungu ini, lagi-lagi ngebuat pikirannya jadi nggak fokus karena teralihkan oleh bulatnya kelapa muda milik Bibi Floss. Udah gitu si Johnny juga makin kesini ngasih bisikan yang makin gak karuan. Sampai akhirnya ya dia pun kelimpungan dan kabur dari sana. Gak cuma di rumah, pas di sekolah nih Florian juga masih aja salfok sama bu guru yang berakhir dengan dia yang jadi kena omelan karena bengong terus dan dengerin suara aneh dari Johnny-nya. Intinya dimanapun dia berada, selagi ketemu yang seger-seger, pokoknya si Johnny tuh terus berontak dan membisikkan hal-hal yang gak bener cuy. Dan tentunya hal tersebut pun benar-benar mengganggu pikirannya. Lalu puncaknya dia pun menanyakan hal tersebut kepada orang tuanya. Untungnya orang tua Florian bisa mengerti dan mampu menjelaskan dengan santai kalau apa yang dialami Florian itu merupakan hal yang wajar dan itu biasa terjadi pada remaja seusianya. Nah BTW si doi ini masih kelas 8 cuy. Ibunya juga bilang kalau semua orang pasti ngalamin hal yang sama. Keesokan harinya ternyata sahabatnya yang bernama Red Bull juga mengalami hal yang sama, dimana ceritanya 3 hari lalu dia lagi duduk di sebelah teman sekelasnya dan pandangannya hanya fokus ke arah sana tuh. Dia pun mulai mengalami bisikan dan terpancing untuk bisa mengunyeng-unyengkan wajahnya di antara ya pokoknya itulah cuy. Lantas gak lama kemudian pandangan Florian terpaku dengan kedatangan senior dari kelas 9 yang bernama Leon. Dia pokoknya sempurna lah di mata Florian. Florian akhirnya memberanikan diri untuk berbincang dan berkenalan secara langsung. Meskipun agak nekat, Florian ternyata bisa ngobrol cuy. BTW Leon ini juga sebenarnya udah punya gebetan. Namun dia bilang ke Florian kalau mau sering ketemu dengannya, Florian harus ikut latihan drama untuk acara pentas seni di akhir semester. Siang itu juga sepulang sekolah, Florian pun akhirnya gabung untuk latihan drama Romeo dan Juliet. Nah di sini ternyata gebetan Leon yang bernama Kyle juga ikut cuy dalam latihan itu. Namun di sini Florian gak gentar karena ya namanya juga baru gebetan ya kan. Masih ada celah lah buat bisa dapetin. Dan dia yakin banget kalau Leon juga menyukainya. Florian kemudian balik bersama Red Bull dan mereka ngobrolin soal perpustakaan duniawi yang sama sekali belum pernah mereka ketahui. Florian pun mulai kepikiran untuk nyari tahu hal itu di toko buku dan membelinya, lalu mereka belajar bareng. Lantas di malam harinya Florian melihat iklan di TV yang menayangkan sensasi berpusreng tapi cuma lewat telepon aja cuy. Dan di saat itu juga dia pun langsung menghubungi kontak tersebut yang tentunya dengan menggunakan telepon dan kartu kredit ibunya. Keesokan harinya saat di sekolah, Florian kedatangan sahabatnya yang bernama Lisa. Lisa pun mengeluhkan tentang miliknya yang rata dan dia lebih senang berteman sama laki-laki.
Karena hal itu pula dia pun jadi sering ngerasa nggak pede dan akhirnya curhat dengan Florian. Sebagai sahabat yang baik, Florian pun terus menyemangatinya. Mereka juga sering terlihat bersama dan membicarakan banyak hal, serta tentunya ngobrolin soal pentas mereka yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Saat itu Florian rencananya akan membeli sebuah cincin, dan kalau Lisa nggak keberatan, Florian minta ditemenin Lisa pada weekend nanti. Lisa pun tiba-tiba baper cuy. Dia malah senyum-senyum sendiri seakan emang si Florian ini mau ngasih cincin buat dia. Dan begitu sampai di rumah, seperti biasa, Florian pun kembali menghubungi mbak-mbak pusreng yang lewat telepon ini cuy. Dan bahkan Florian ini sampai berani banget cuy buat ngajakin ketemu si mbaknya ini. Udah gitu si mbaknya juga mau-mau aja lagi diajakin bocah ya kan. Dia cuman bilang kalau ini adalah bonus karena Florian sering menghabiskan uangnya melalui teleponan ini dengan kartu kredit ibunya kayak sekarang gini. Mereka pun akhirnya janjian untuk ketemu di sebuah kafe. Lantas keesokan malamnya Florian dan bibinya mengobrol bersama. Florian menanyakan apa yang biasanya terjadi ketika saat pertama kali berkencan. Si bibi pun gak menjawab. Dia cuma bilang untuk jadi diri sendiri aja. Lantas di sisi lain, kedua orang tua Florian lagi dinner buat ngerayain anniversary pernikahan mereka. Namun si ayah malah kena omel lantaran siang tadi dia mendapatkan tagihan kartu kredit yang cukup mahal. Hal itu pun disebabkan karena penggunaan telepon rumah yang melampaui kuota. Dan si ibu menuduh si ayah yang melakukannya. Sementara di rumah, Florian ternyata melihat bibinya yang lagi di kamar mandi dan lagi nganu cuy pakai jari. Lalu pas udah kelar, Florian pun langsung ngibrit ke kamarnya dan pura-pura tidur. Gak lama kemudian bibinya masuk dan menghampirinya, tapi cuman buat ngucapin selamat tidur aja. Padahal nih orang udah ngarep banget cuy si bibi mau ngajakin pusreng. Dan singkat cerita, di keesokan harinya Florian pun ketemu sama mbak-mbak yang dia sering telepon ini. Mereka pun sampai di sebuah kafe. Florian mulai mengobrol dan nanya-nanya seenak apa rasanya berpusreng. Mbak-mbak yang kita sebut saja namanya Tina ini pun meminta Florian untuk pindah tempat duduk. Dan tiba-tiba tangannya diarahkan menuju rawa-rawa yang basah itu cuy. Florian pun benar-benar excited banget kalau dilihat dari wajahnya nih. Dia bahkan gak bisa berkata apa-apa karena saking senengnya. Dan setelah beres ketemuan, Florian pun nunjukin aroma semerbak ke teman-temannya itu. Wah anjir lah, pokoknya gak beres nih film. Lantas pada sore harinya Florian pun akhirnya ketemu Lisa di toko perhiasan untuk membeli cincin. Florian pun minta pendapat Lisa apakah cincin ini bagus untuk Leon. Mendengar nama Leon, Lisa pun kecewa karena awalnya dia ngira kalau itu adalah untuk dirinya. Singkat cerita, pada keesokan harinya Florian pun udah siap nih untuk nyatain perasaannya pada Leon. Sambil terus berlatih sampailah dia di rumah Leon yang ternyata tajir banget cuy. Florian pun akhirnya dibukakan pintu oleh Leon. Namun dari raut wajahnya sepertinya dia nggak mengharapkan kehadiran Florian. Namun buat basa-basi akhirnya Florian pun diajak masuk ke rumahnya. Dan Florian memberikan bunga yang dibawanya untuk Leon. Dia pun disuruh nunggu karena Leon mau ke kamar mandi dulu. Lantas tiba-tiba peliharaan Leon mengagetkan Florian hingga cincin itu pun terbang entah kemana. Dan sesaat kemudian Kyle pun juga datang dengan membawa bunga yang jauh lebih besar. Dan ya Florian pun akhirnya gagal menyatakan perasaannya karena cincinnya hilang dan bunganya juga jauh lebih kecil. Singkatnya begitu Florian di rumah, ia mendengar ibunya dan ayahnya yang tengah bertengkar soal tagihan telepon. Florian awalnya pingin ngaku kalau dialah yang bikin tagihan kartu kredit ibunya membengkak. Namun karena takut diomelin, akhirnya dia pun pergi ke tempatnya Lisa sekaligus buat minta maaf. Lalu setelah minta maaf, Florian pun cerita kalau dia gagal nyatain perasaannya ke Leon karena Kyle yang tiba-tiba datang ke sana. Dia juga nyeritain kalau orang tua mereka lagi tengkar, bahkan dia sempat dengar kalau mereka mau pisah aja. Lisa pun bilang kalau keluarga itu harus diutamain. Dia hanya bisa menyarankan bahwa satu-satunya cara untuk bisa mempersatukan mereka dengan meminta maaf dan membuat mereka merasa
merasa bangga kepada Florian. Contohnya ya kayak pentas seni yang akan diselenggarakan besok. Florian harus bisa nunjukin kalau dia adalah anak yang bisa membanggakan dengan menjadi pemeran utama di film itu. Padahal sebenarnya perannya si Florian ini hanyalah figuran. Dan karena terpengaruh oleh ucapan Lisa, mereka pun akhirnya membuat sesuatu. Lantas seminggu kemudian pentas pun akhirnya diselenggarakan. Sesuai rencana, mereka pun menjebak si pemeran utama dan dikunciin di suatu tempat. Sampai akhirnya Florian lah yang ditunjuk untuk menggantikan si Romeo. Di depan para penonton serta orang tuanya sendiri, awalnya Florian merasa sangat gugup dan gak banyak berkutik. Namun untungnya Lisa dan kawan-kawannya terus menyemangatinya sampai dia pun akhirnya mulai merasa nyaman dan enjoy melakukan drama ini hingga selesai. Hal itu pun gak diduga membuat semua orang yang menyaksikan terbawa suasana. Florian pun benar-benar bikin orang tuanya bangga dan mereka jadi berbaikan. Dan setelah itu film pun selesai dengan sangat membagongkan, di mana akhirnya Florian jadian sama Lisa. Aduh Rian, kenapa sama Lisa? Kenapa gak sama si Bibi? Coba dulu atuh. Kalau gini kan penonton kecewa jadinya. Oke lah, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini dan see you.